Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pada hari kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat soal di Moodle atau kita gunakan aktivitas kuis. Oke, kita pertama masuk dulu ke Moodle masing-masing dengan user dan password masing-masing. Di sini saya sudah masuk ke Moodle dan kita masuk ke bagian My Course untuk masuk ke pelajaran kita masing-masing. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah soal baru, kuis baru ya. Nah, di sini dan pengaturannya. Nah, di sini kita masuk ke di mata pelajaran Bapak Ibu semua. Silakan masuk ke edit mode ke sini, ke ujung kanan atas ini. Setelah ada edit mode, baru kita membuat soal. Nah, sini ya. Nah, misalnya di sinilah. Nah, saya pilih bagian add activity. Nah, di sini tambahkan di bagian activity cari yang namanya kuis. Nah, ini ya. Jadi atau kalau terlalu banyak ya agak susah, ketik aja kuis seperti ini. Nah, tinggal klik. Nah, tinggal ditunggu. Ini kita mulai isi. Misalnya kita mengisi namanya adalah assessment 1. Misalnya ini adalah cakupan materi mengikuti HTML dan CSS seperti ini misalnya. Nah, ini boleh ditampilkan di depan sesuai keterangan tentang tesnya tentang apa antaranya. Nah, berikutnya yang kita atur adalah timingnya. Timing di sini adalah kapan soal itu akan dikerjakan oleh siswa. Kalau di sini tidak dicentang ya, checklistnya tidak diketik dari checklist, maka soal itu akan selalu terbuka sehingga siswa bisa mengerjakan kapan saja. Namun jika Bapak Ibu menginginkan dimulainya kapan, maka di-enablekan saja di bagian open air the quiz. Nah, dimulainya kapan? Misalnya hari ini tanggal 27 atau besok. Hari ini sajalah, karena jam 11:19 akan dibuka di jam, misalnya di jam 13:15 seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka ketika disimpan di siswa itu soalnya tidak bisa terbuka karena waktunya belum menunjukkan jam 13:15. Ketika jamnya sudah mencapai 13:15 maka soal itu bisa diakses oleh siswa. Nah, kalau keadaan seperti ini maka siswa boleh mengerjakan kapan saja tapi dimulai tanggal 27 jam 13:15. Nah, kalau kita ingin membatasi sampai jangan jam 15 maka kita batasi di close up quiznya. Masih tanggal yang sama, tetapi mungkin waktunya harus dinaikkan di sekitar jam 15:15. Nah, maka di luar tanggal ini siswa tidak bisa mengerjakan soal. Karena kita masuk ke time limit. Nah, kalau tidak diberikan time limit artinya siswa bisa mengerjakan dalam durasi berapapun selama dia belum melakukan mengirim jawaban. Jadi untuk itu kita coba masukkan enable saja di checklist dan kita berikan batasan pengerjaan soal, misalnya 45 menit kalau satunya menit, kalau jam ya silakan ciri jam khususnya atau hour dan lainnya. Kita menit saja. Nah, yang ini biarkan saja. Berikutnya setelah ngatur waktu kita ngatur ke bagian review option sini ya. Nah, disinilah yang menyebabkan siswa kita bisa melihat mana jawaban benar dan mana yang salah. Jadi untuk sementara tekniknya adalah semua checklist ini dihilangkan semua. Nanti kalau siswa semua sudah melakukan ulangan, baru kita hidupkan kembali checklistnya dan nilainya kita generate ulang. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menghilangkan semua overall feedback, right and right-nya semua, terus mark and mark sini, with semua, with correct dan seterusnya. Maksimum juga semua hilangkan. Nah, seperti ini. Terus yang ini ketika saat kuisnya semua dihilangkan. Nah, ini juga hilangkan, mark dihilangkan, right answer and overall dihilangkan. Ya, temnya juga sama boleh dihilangkan, nggak apa-apa. Maksimum marknya apa ini boleh dihilangkan. Mark itu artinya jawaban yang benar dan yang salahnya ini boleh dihilangkan. Ini nggak apa-apa ya, nanti pada saat tapi nilai tetap akan tampil di kita sebagai guru, cuman di anak nggak bakal tampil nilai dan kunci jawabannya serta soalnya. Nah, berikutnya apa? Setelah mengatur timing, mengatur review option, tahap selanjutnya adalah mengatur yang namanya restrict access di sini ya. Nah, contohnya
Kalau ini dibiarkan seperti ini, seandainya saya mengajar ulangan di PPLG 1, 2, dan 3 dengan kondisi ini, sedangkan pada saat tanggal 27 sekarang ini mau ulangan di PPLG 1 dengan seperti ini, maka kalau ini dibiarkan kosong di bagian restrict akses, maka PPLG 2 dan 3 bisa melihat soalnya meskipun mereka belum dijadwalkan untuk ulangan. Nah, maka dari itu, maka sebaiknya restrict akses ini diisi dengan kelas yang akan kita berikan beban ulangan. Misalnya saya akan mengulangan di PLG 1, maka saya diklik saja bagian add restriction-nya, pilih grup, terus kemudian kita pilih PLG 1. Nah, misalnya kelas 1 lah seperti ini ya. Nah, maka ketika ini dilakukan penyetingan seperti ini, pada tanggal 27 September jam 13.15 soal akan dibuka dan hanya oleh siswa kelas 1 saja yang boleh membukanya, kelas yang lainnya tidak bisa membukanya. Nah, sementara ini saja dulu. Nah, kalaupun berikutnya adalah ada tambahan tag, Bapak Ibu boleh memberikan tag, misalnya tagnya apa di sini, misalnya assessment 1 gitu ya. Assessment 1 ini buat apa? Nanti buat proses impor data atau mengambil kembali soal supaya gampang mencari. Kalau sudah, dari sini tambahkan save to course. Nah, seperti ini saja. Nah, kejadian seperti ini tinggal diklik saja keep noting, klik sini. Nah, sini, nah, maka di sini kita sudah mempunyai satu buah kuis, di mana kuis ini akan dibuka pada hari Jumat tanggal 27 September jam 1 siang sampai jam 3 siang di tanggal yang sama. Nah, ini hanya bisa dibuka oleh siswa kelas 1, kelas 2 dan 3 meskipun sama-sama belajar pelajaran yang sama dan bisa mengakses pelajaran yang sama, mereka tidak bisa membuka soal. Jadi kalau hari esoknya akan belajar di kelas yang akan ulangan di kelas yang lain, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan edit soalnya, diedit lagi, diganti tanggal dan waktunya, Nah, ini dan tanggal besoknya mungkin ya juga diganti groupingnya, diganti dengan kelas yang lain yang akan ulangan, sehingga soal ini selalu terkunci dan hanya dibuka oleh siswa yang ulangan pada waktu dan jam yang hari yang ditentukan saja. Sementara kelas-kelas yang tidak. Oke, jadi target di sini kita hanya membuat soal. Maka tampilannya kita sudah membuat satu buah Swiss ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan membuat soal butir soal di dalam soal ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.